Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini sesuai dengan polling yang sudah kalian tentukan sendiri, dari 5 pilihan yang aku tawarkan, mau video apa nih yang akan tayang. Nah, ternyata persentase terbesar ya ada pada video kalian minta dibuatkan pertanyaan yang sering ditanyakan ketika sidang akhir skripsi. Nah, ini aku udah buatkan, aku tayangkan, dan kalian selamat menonton ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini berguna nih buat mahasiswa akhir yang sebentar lagi akan menjalani sidang akhir penelitiannya, sidang akhir skripsi begitu ya. Teman-teman, aku juga informasikan sebelumnya, tuh kedengaran berisik nggak? Aku mohon maaf ya kalau selama kalian menonton tayangan videoku ini kalian terganggu dengan suara kendaraan yang lewat gitu ya, karena sudah sering aku sampaikan teman-teman, karena tempat tinggalku ini itu tepat sekali berada di jalan raya yang memang aktivitasnya padat dengan lalu lalang kendaraan. Apalagi ketika aku ngerekord di jam-jam seperti ini, jam-jam mulainya aktivitas gitu. Mohon maaf sekali ya, semoga tidak mengurangi informasi yang aku sampaikan untuk kalian. Semoga esensinya tetap nyampe di kalian ya teman-teman. Oke, nggak lama-lama aku punya 6 pertanyaan yang biasanya pertanyaan ini sih sering ya ditanyakan oleh dosen penguji, dan aku bagikan juga tipsnya untuk kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, biasanya di awal-awal pembuka pertanyaan itu dosen penguji selalu bertanya, mengapa saudara memilih judul penelitian ini? Maka tips untuk menjawabnya adalah kalian bisa saja mengatakan bahwa penelitian ini sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang hal tersebut, maka menjadi concern saya untuk saya kembangkan dan saya teliti. Itu kalian bisa menjawab seperti itu. Jangan jawab di depan dosen penguji bahwa ya karena memang fenomena menarik buat saya teliti, emang saya suka, atau ya karena lokasinya dekat dengan rumah saya atau apa. Hindari jawaban yang seperti itu gitu ya. Jawablah dengan jawaban yang bersifat ilmiah. Lalu pertanyaan kedua yang sering ditanyakan oleh dosen penguji adalah, mengapa rumusan masalah saudara terfokus pada dua hal ini? Maksudnya dua hal ini adalah dua rumusan masalah yang saudara susun begitu ya. Nah, saudara, tipsnya adalah jabarkan berdasarkan latar belakang saudara. Kita tahu ya, bahkan di video-videoku beberapa tahun yang lalu sudah aku buatkan video tentang latar belakang itu harus memuat apa. Nah, kenapa aku suruh kalian nanti jawab berangkat dari latar belakang? Karena yang namanya latar belakang itu menggambarkan adanya fenomena yang akan kalian teliti, menggambarkan adanya permasalahan, adanya kesenjangan norma, menggambarkan adanya gap atau masalah. Kalau orang hukum menggambarkan adanya dasolen dan dasen yang bertentangan. Aduh, berisik lagi lewat kendaraan gitu ya. Makanya kalian jawabnya nanti ketika ditanya mengapa kamu terfokus pada rumusan masalah seperti ini, atau mengapa menyusun rumusan masalah mengenai hal tersebut, jelaskanlah berdasarkan latar belakang kalian. Pertanyaan yang ketiga, nah ini yang bikin mahasiswa kadang sering down gitu ya, ketika dosen penguji selalu bertanya, bukannya penelitian seperti ini sudah banyak ya, ganti aja lah judulnya gitu. Nah, ini sebenarnya bukan maksudnya buat kalian down gitu ya. Kalau kalian nggak tahu triknya, ini maksud dibalik pertanyaan ini apa gitu ya, sebenarnya ingin menguji kalian ini bener yakin gak sih kalau penelitian yang kalian buat ini itu bener-bener belum ada yang meneliti sebelumnya. Bener gak sih kalian ini yakin bahwa sama sekali nih ini benar-benar orisinil punya kalian, gak ada sebelumnya penelitian. Kalau kalian udah tahu tips ini, maka kalian siapkan sejak awal ya. Sejak awal ketika kalian nyusun bab 1 nih, kalian harus sudah buat yang namanya
tabel orisinalitas penelitian. Saya nggak tahu kalau di kampus kalian mengenai hal itu menjadi wajib atau tidak untuk dicantumkan. Kalau dari saya waktu skripsi 2014 gitu ya, itu di kampus saya sudah menjadi kewajiban kalau kita mencantumkan yang namanya orisinalitas penelitian. Nah, orisinalitas penelitian ini sudah saya jelaskan juga pada video-video saya sebelumnya, itu berkaitan dengan pencantuman jenis atau judul-judul penelitian yang hampir-hampir mirip kedengarannya dengan penelitian kita sebelumnya telah ada gitu ya, yang nanti menjadi dasar buat kita untuk membuktikan ketika kita sidang akhir, buktikan kepada dosen penguji bahwa antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu berbeda. Nah, menjawab pertanyaan dosen penguji yang menanyakan penelitian ini sepertinya sudah banyak ya, ganti aja. Nah, kalian kalau sudah siap dengan hal tersebut, kalian sudah menyiapkan dokumen tabel orisinalitas penelitian, kalian pasti akan bisa menjawab ini. Jadi kalian kalau sudah kalian tinggal jawab. Mungkin berkaitan dengan garis besarnya, misalnya penelitian saya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Mungkin hak kekayaan intelektual memang sudah banyak Bapak Ibu yang mengangkat penelitian berkaitan hal tersebut. Tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya ada pada misal rumus masalah tersebut kan. Lalu kemudian kalian jelaskan lagi keunggulan penelitian kalian dibandingkan dengan yang belum ada sebelumnya seperti apa. Nah, itu kan kalian bisa melihatnya hanya karena kalian telah membuat yang namanya tabel orisinalitas penelitian. Jadi jangan down langsung, aduh mati lah gue ya dalam hati gitu kan, disuruh ganti judul, mana udah akhir lagi masa iya ganti judul. Biasanya langsung ngeblank tuh mahasiswa, padahal sebenarnya itu hanya kayak kalimat-kalimat menguji saja gitu ya. Kalian tuh yakin apa tidak nih, bener apa enggak nih orisinal punya kalian sendiri gitu. Jangan-jangan ada kalian plagiasi kan begitu ya. Lalu kemudian pertanyaan yang keempat adalah, dari mana sumber data penelitian ini kalian peroleh? Nah, kalau berkaitan dengan sumber data, kalian perkuat ya berkaitan dengan metodologi penelitiannya. Nah, ini kan ada di bab berapa? Kalau nggak salah bab 3 ya, metode penelitian kan. Sebelumnya ada di bab 1 untuk proposal gitu ya. Nah, kalian ingat-ingat aja bahwa sumber data itu kan ada sumber data primer, sekunder, tersier. Kalian harus tahu ya 3 hal itu. Kalau anak hukum tuh biasanya bilangnya bukan sumber data tapi bahan hukum. Bahan hukum primer itu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang kuat, misalnya dari peraturan perundang-undangan, dari sumber literatur, buku gitu kan. Lalu bahan hukum sekunder biasanya itu yang tidak memiliki kekuatan mengikat tapi bisa menjadi pelengkap, misalnya dari wawancara, dari artikel, jurnal, kan begitu ya. Nah, kalian jelaskan seperti itu. Jadi harus kuat pada metode penelitiannya, jangan lupa gitu ya. Karena walaupun sudah nanti sidang akhir, metode penelitian itu pasti akan disinggung juga gitu teman-teman, gak hanya ketika kalian sempro saja. Pertanyaan yang kelima, nah ini juga nih, daftar pustaka saudara ini saudara punya semua buku-bukunya. Nah, biasanya tuh mau menguji ini tuh kalian nih sumber literaturnya asli kalian punya sebanyak ini, atau sebenarnya ini dari yang kutipan-kutipan di footnote itu ya kalian masukkan juga ke dalam daftar pustaka. Itu sebenarnya maksud dari dosen penguji menanyakan hal tersebut. Ya kalian tinggal bilang aja, memang kalau misalnya kalian punya bukunya ya kalian sebutkan, memang saya punya Pak bukunya, saya beli, saya kumpulkan sebagai bahan-bahan referensi saya untuk mendukung penelitian saya gitu ya. Atau misalnya ada yang sebenarnya hasil kutipan dari buku yang kalian punya gitu kan, biasalah kalau di dalam buku kan pasti ada footnote-nya juga terus kalian kutip misalnya. Nah, kalian jujur aja katakan seperti itu. Sebagian memang ada yang saya punya Pak bukunya, tapi sebagian lagi itu dari sumber kutipan Pak, jadi saya cantumkan juga di dalam daftar pustaka ini. Kemudian juga jurnal-jurnal ini sebagian saya punya
dokumen fisiknya, tapi sebagian saya akses melalui internet, melalui situs jurnal kampusnya itu sendiri Pak, Bu. Jadi kalian jujur aja, apa adanya aja gitu ya. Itu sebenarnya untuk menguji juga, kalian paham nggak ya, kalian benar nggak ya yang buat gitu. Ya ampun, kendaraan lagi. Nah yang terakhir, ini biasanya pertanyaan penutup gitu ya kalau udah mau selesai. Nah biasa ditanya apa sih yang saudara harapkan untuk kedepannya dari penelitian saudara ini. Nah kalau ini jawabannya tips menjawabnya adalah saudara itu cukup ingat-ingat aja nih saran dan rekomendasi penelitian saudara, atau bisa juga kalian tambahkan dari tujuan dan manfaat penelitian. Kan biasanya di bab 1 ya itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Misal manfaat penelitian secara praktis, secara akademis gitu kan, tujuan penelitian untuk akademis apa, untuk praktisi apa, untuk masyarakat luas apa, misalnya begitu. Dan juga di saran dan rekomendasi. Di saran rekomendasi itu kan pada bab penutup ya, setelah kesimpulan gitu. Nah kalian sebut aja itu gitu ya. Dibaca apa dihafal ya lebih baik. Kalau saya, karena dulu itu, kalau pengalaman saya dulu ketika sidang itu nggak buka skripsi gitu. Jadi kayak kita ngehafalin. Nah itu malah kayak lebih bagus aja gitu, kita tanpa harus buka atau apa ya. Nah gitu. Jadi ya bebas lah, kalau boleh untuk buka ya silahkan kalian tinggal baca gitu teman-teman. Oke, 6 aja nih dari saya. Sebelumnya juga sebenarnya saya sudah pernah buat juga pertanyaan-pertanyaan simulasi untuk sidang maupun sempro. Kalian nanti bisa cek ya di playlist channel saya. Kalian cek aja playlist channelnya, pilih yang simulasi sempro dan sidang akhir kalau nggak salah nama playlistnya. Di situ juga banyak, kalian bisa belajar dari situ juga. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua mahasiswa akhir. Semoga dapat membantu kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.